sekarang ini adalah mengapa kurikulum berubah. Kurikulum selalu berubah. Sejak awal kemerdekaan sampai sekarang banyak perubahannya. Mulai dari tahun 47, kemudian 52 rata-rata, kemudian 64, 68, sampai sekarang kurikulum merdeka. Nah, dan itu yang kan sudah berubah sekarang. Dan ini mengapa kurikulum berubah? Jadi mengapa berubah terus kurikulum itu? Nah, sekarang sebelum kita membahas tentang mengapa berubah, nah, tentu kamu tahu apa itu kurikulum. Kurikulum itu apa? Nah, ini ada pengertiannya. Kurikulum adalah merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan, di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai ke titik akhir dari pengalaman belajar murid. Kemudian kurikulum itu kompleks artinya mencakup semuanya, ya, dan multidimensi. Multinya berbagai dimensi dari kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantung dari pendidikan. Jadi kurikulum ini jantung, sama kita hidup ini pusat apa ini kan jantung. Kalau jantung kita berhenti, medenyut, maka mati pengen. Pendidikan juga demikian. Kalau tidak ada kurikulum, tidak ada panduan, tidak ada pedoman ke arah pendidikan kita ini. Nah, kemudian kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, terus dikembangkan dan diadaptasi. Tadi adaptasi ini disesuaikan dengan konteks atau keadaan kita ini, konteks, keadaan, dan karakteristik murid, karakter atau sifat-sifat murid. Kemudian demi membangun kompetensi atau kemampuan kalian, kompetensi dan kemampuan kalian ini sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini dan masa yang akan datang. Jadi itu kurikulum itu disesuaikan, harus semuanya berkembang, dinamis. Nah, itu. Kemudian apa peran dan fungsi kurikulum? Apa fungsinya kurikulum itu? Nah, ini peran kurikulumnya sebagai pedoman. Kalau Islam Al-Quran dan hadisnya, tapi dalam dunia pendidikan sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Jadi kalau guru ini harus ada sesuai dengan kurikulum, ada acuan guru ini, tidak asal mengajar saja. Jadi ada panduan acuannya. Nah, karena apa fungsinya kurikulum ini? Yaitu merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Nah, jadi itu fungsinya merupakan pedoman guru. Jadi gurunya ada pedoman guru, ada arah mana ke tuju, ada pedomannya, ada panduannya. Nah, sehingga proses belajar mengajar ini berjalan dengan baik. Nah, dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Jadi pendidikannya ada tujuannya, ya, untuk pendewasaan. Nah, kemudian masuk pada komponen-komponen kurikulum menurut Ralph Steger. Ralph Steger ini adalah orang Amerika, ini orang Chicago, jadi ahli dalam pendidikan. Dia itu membaginya komponen-komponen kurikulum ini. Ya, yang pertama apa? Tujuan. Jadi kurikulum ini ada tujuannya. Tujuan kurikulum itu menurut Ralph Steger ini. Kemudian yang kedua, konten. Konten ini adalah itu bagaimana mendapatkan informasi-informasi baik itu melalui media massa atau media internet, dan sering ditemukan konten-konten di media-media. Tujuan untuk mendapatkan informasi itu melalui konten ini. Nah, kalau lihat YouTube, nah boleh kan?
termasuk konten. Nah, kemudian yang ketiga metode atau cara. Jadi metode cara cara mengajar. Apakah dengan cara ceramah di Bapak ini atau mungkin dengan diskusi segala macamnya. Dan yang keempat, setelah itu yang terakhir adalah perlu adanya evaluasi. Apa itu evaluasi? Adalah penilaian. Apa itu? Evaluasi apa artinya? Penilaian. Jadi lewat sekolah itu kan makanya perlu ada penilaian. Tiap akhir pembelajaran ada itu penilaian. Nah, itu adalah komponen-komponen kurikulum yang disampaikan oleh siapa? Siapa namanya nih? Ralph Taylor. Ya, Taylor ya, Taylor namanya nih. Ya, jadi. Nah, sekarang mengapa kurikulum perlu berubah? Nah, ini lagi. Kok berubah terus? Kok berubah terus? Tempat 2, tempat 7 kalau apa ini? 52, 64, 68, 75, kemudian 84. Nah, sampai lagi ada namanya 86 ya ada. Kemudian kurikulum 13. Sekarang kurikulum merdeka itu selalu berubah kurikulum itu. Nah, ini mengapa kurikulum berubah? Apa sebabnya? Agar relevan. Apa artinya relevan? Sesuai, relevan dengan perkembangan zaman. Kalau zaman Bapak dulu di SD berbeda dengan sekarang. Dulu sudah baik zamannya, sekarang sudah banyak dan sesuai atau relevan dengan situasi sekarang ini. Kemudian yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Ya, karena kebutuhan itu kita ini kan butuh pendidikan. Kalau tidak butuh, maka kita akan tertinggal dengan perkembangan zaman. Karena zaman itu selalu berkembang kita ini. Kalau dulu auto seketik, ini banyak auto. Kita maksudnya berkembang. Kemudian yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi cemerlang masa mendatang. Jadi karena kita ini kalau belajar itu dengan sungguh-sungguh, ya dengan dirubahnya kurikulum sesuai dengan keadaan, dengan konteks sekarang, maka untuk masa akan datang nih kamu dapat mencapai ya generasi cemerlang untuk masa yang akan datang itu nanti. Kemudian apa tujuan pendidikan menurut Ki Haji Dewantara? Kamu tidak kejadian orang siapa? Kalau enggak, ini dulu pernah kita sampaikan dulu. Itu adalah Menteri Pendidikan kita yang pertama ya. Jadi ahli dalam pendidikan nih. Apa katanya? Pendidikan itu adalah menuntun komelo, membawa ya segala kekuatan yang ada pada anak-anak. Menuntun kalian itu membawa agar mereka dapat mencapai keselamatan, selamat kalian itu, dan kebahagiaan, bagian yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi itu dulu menurut Ki Haji Dewantara menuntun kamu ya dengan juga ya. Kemudian terus apa kurikulum itu dapat berubah? Bisa berubah-ubah belum nyatanya bisa, makanya beberapa kali itu terjadi perubahan. Nah, ini kurikulum itu bersifat dinamis. Artinya dinamis? Dinamis artinya berkembang, tidak monoton, tidak tetap. Ya, jadi kurikulum misalnya dinamis dan terus beradaptasi, artinya disesuaikan dengan perkembangan zaman, beradaptasi sesuai dengan konteks ya dan kebutuhan murid. Nah, jadi untuk membangun kompetensi itu apa? Kemampuan kalian itu. Kompetensi itu sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Nah, jadi kurikulum dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan. Dan kemudian ada apa kesimpulannya dari yang Bapak sampaikan tadi? Nah, kurikulum ini dapat berubah
dan harus. Kurikulum ini dapat berubah dan harus berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Tak sama zaman apa dulu, betul tak sama, beda. Jadi harus berubah. Saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi informasi berkembang sangat pesat. Dalam HP, teknologi berkembang banyak ilmu teknologi. Kemudian pembelajaran akan membosankan, jenuh apabila guru hanya menggunakan metode ceramah saja, bosan, jenuh. Kemudian dengan adanya kurikulum merdeka, pembelajaran berpusat pada murid. Jadi kalian sebenarnya banyak itu diskusi, ya, kemudian mencari sendiri. Dan jadi dengan adanya kurikulum merdeka, pembelajaran berpusat pada murid dan terwujud sesuai dengan tujuan pendidikan yang disampaikan oleh siapa? Ki Hajar Dewantara. Siapa dia itu? Bapak Pendidikan tadi. Dan jadi ada yang akan mau bertanya? Mau tanya sih? Dan semuanya. Dan ada bertanya. Ya mungkin itu saja yang perlu Bapak sampaikan. Ya, Bapak akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.